Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raki Karamianti dengan ujung NIM 32. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Jadi perusahaan yang berbadan hukum itu wajib disahkan oleh pemerintah terlebih dahulu, dilihat dari anggaran dasar dan akta pendirian. Namun, perusahaan yang tidak berbadan hukum itu tidak diwajibkan, namun dianjurkan untuk membuat akta notaris, misalnya dalam pembuatan CP. Di sini juga ada contoh perusahaan yang berbadan hukum, yaitu seperti PT, terus yayasan, koperasi, dan BUMN. Di sini juga ada contoh perusahaan yang tidak berbadan hukum, yaitu seperti perusahaan perseorangan, firma, persekutuan pendata, dan persekutuan komoditer. Di sini juga saya ingin membacakan satu ayat yang berkaitan dengan bisnis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqurru riba ad'afan mudhafah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kenapa saya mengambil ayat ini? Karena menurut saya ayat ini berkaitan dengan bisnis. Karena bisnis kan akan terlarang bila adanya maghrib, yaitu maisir, goror, haram, riba, dan batil. Ayat ini juga surat Al-Imran ayat 130 ini juga memberikan pesan yang sangat relevan bagi dunia bisnis modern. Larangan riba bukan hanya sekedar larangan hukum, tetapi juga merupakan ajakan untuk dunia bisnis yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung pada ayat ini. Diharapkan dunia bisnis akan menjadi lebih baik dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam segala transaksi dalam bisnis. Keadilan itu berarti semua pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional, yaitu bekerja sesuai dengan porsinya. Tidak boleh ada yang dirugikan dan tidak boleh ada yang diuntungkan secara tidak adil. Sekian yang hanya bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.